Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika, mahasiswa hukum. Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan hukum persaingan usaha. Kali ini kita akan membedah salah satu topik yang sangat krusial dan menarik dalam dunia bisnis, yaitu posisi dominan dan penyalahgunaannya. Dalam dunia perekonomian modern, persaingan usaha yang sangat sehat sangat penting untuk memicu inovasi dan melindungi konsumen. Namun, dalam praktiknya seringkali ada perusahaan yang tumbuh sangat besar hingga menguasai pasar. Pertanyaannya, apakah menjadi perusahaan besar atau mendominasi pasar itu dilarang, atau justru ada batas-batas hukum tertentu yang harus dipatuhi? Mari kita kupas tuntas dalam pembahasan berikut ini. Kita mulai dari latar belakangnya. Secara ideal, setiap pelaku usaha punya kesempatan yang sama untuk bersaing secara fair. Tapi kenyataannya, struktur pasar tidak selalu sempurna. Ada perusahaan yang punya modal raksasa, teknologi canggih, atau jaringan distribusi yang sangat luas, sehingga mereka menempati apa yang kita sebut sebagai posisi dominan. Nah, di Indonesia, aturan main ini diawasi ketat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-undang ini bukan berarti melarang perusahaan untuk menjadi besar atau sukses, tidak sama sekali. Pemerintah justru mendorong efisiensi. Yang dilarang adalah ketika kekuatan besar itu disalahgunakan untuk menindas pesaing kecil dan merugikan konsumen. Lalu sebenarnya apa sih definisi dari posisi dominan itu? Berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, posisi dominan adalah keadaan di mana suatu pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan atau memiliki posisi tertinggi dibandingkan pesaingnya. Nah, ada 4 parameter utama untuk melihat apakah sebuah perusahaan berada di posisi dominan. Pertama, penguasaan pangsa pasar yang besar. Yang kedua, kemampuan keuangan yang kuat. Yang ketiga, kemudahan akses pada pasokan atau penjualan. Dan keempat, kemampuan untuk mengatur pasokan atau permintaan barang dan jasa. Ingat ya, memiliki posisi dominan itu sah-sah saja dan tidak melanggar hukum asalkan dicapai atas kemampuan sendiri secara jujur, bukan karena cara-cara curang atau monopoli ilegal. Nah, masalah hukum baru muncul ketika perusahaan yang punya posisi dominan mulai menyalahgunakan kekuatannya. Inilah yang disebut dengan abuse of dominant position atau penyalahgunaan posisi, di mana yang dilarang dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, mengapa dilarang? Karena kekuatan pasar yang berlebihan dapat disalahgunakan untuk menyakiti harga, mematikan pesaing secara tidak adil, serta merugikan hak-hak konsumen secara luas. Nah, larangan utamanya yaitu pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominannya secara langsung maupun tidak langsung untuk merugikan pasar. Nah, untuk pencegahan konsumen yaitu menetapkan cara perdagangan yang menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa bersaing. Dan untuk pembatasan pasar bisa dapat membatasi pengembangan teknologi atau menghambat pesaing baru masuk ke pasar atau barrier to entry. Bentuk penyalahgunaan bermacam-macam dalam prakteknya. Yang pertama ada excessive pricing, yaitu menetapkan harga yang terlampau tinggi karena tahu konsumen tidak punya pilihan lain. Yang kedua ada predatory pricing, yaitu sengaja menjual produk dengan harga sangat murah bahkan di bawah modal untuk mematikan pesaing kecil. Lalu setelah pesaingnya hancur, harga dinaikkan setinggi-tingginya. Yang ketiga ada diskriminasi harga atau disebut dengan refusal to deal, menolak bekerjasama dengan pesaing. Kemudian ada tying and bundling, yaitu memaksa konsumen membeli produk lain sebagai syarat, hingga exclusive dealing yang mengikat distributor agar tidak boleh menjual produk pesaing. Nah, agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh kasus nyatanya. Pertama, pada praktik predatory pricing dan refusal to deal yang sering dijumpai dalam sengketa
antitrust global maupun nasional, di mana pelaku usaha dengan sengaja menutupi akses pasar bagi kompetitor baru. Contoh konkret yang pernah diputus oleh KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia, adalah kasus PT ABC dengan program geser kompetitor. Dalam kasus ini, PT ABC membuat perjanjian dengan toko-toko agar hanya memajang dan menjual baterai merek mereka saja, serta memberikan sanksi atau melarang toko menjual produk pesaing seperti merek Panasonic dengan iming-iming potongan diskon tambahan. Hasilnya, KPPU memutuskan bahwa PT ABC terbukti penyalahgunaan posisi dominannya dan melanggar undang-undang karena menghalangi konsumen serta mematikan persaingan yang sehat. Dari seluruh pembahasan tadi, dapat kita tarik kesimpulan penting bahwa memiliki posisi dominan atau menjadi pemimpin pasar atau disebut dengan market leader bukanlah sebuah kejahatan. Itu adalah buah dari inovasi dan efisiensi perusahaan. Yang dilarangi dan diawasi ketat oleh hukum adalah tindakan penyalahgunaan yang merugikan konsumen dan mematikan pesaing secara tidak adil. Disinilah pentingnya peran KPPU sebagai pengawas serta penerapan hukum yang bijak, menggunakan pendekatan rule of reason agar iklim bisnis di Indonesia tetap adil, kompetitif, dan membawa manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai posisi dominan dalam hukum persaingan usaha ini. Semoga penjelasan singkat dan padat ini bisa menambah wawasan kita semua mengenai penting menjaga etika dan aturan dalam berbisnis. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, silakan sampaikan di kolom komentar atau sesi tanya jawab berikutnya. Sampai jumpa.